Nadiem tersangka korupsi, Kejagung wajib periksa Jokowi. Jokowi diduga jadikan pengadaan laptop Chromebook sebagai mahar Nadiem jadi menteri. Guys, lagi-lagi ada isu yang nyeret mantan Presiden Jokowi loh. Kali ini ada dugaan Jokowi ikut terseret dalam korupsi laptop Chromebook Kemendikbud. Dicurigai Jokowi itu jadikan proyek pengadaan laptop ini sebagai mahar politik guys, agar Nadiem dijadikan menteri. Dugaan ini disampaikan sama Muslim Arbi dari Gerakan Perubahan. Apalagi Kejagung ungkap Nadiem udah merencanakan pengadaan laptop sebelum dia disahkan jadi menteri. Muslim juga menyarankan agar Kejagung itu ikut memeriksa Jokowi guys. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Nadiem Makarim, sang mantan Menteri Pendidikan, menjadi tersangka dalam dugaan korupsi kasus pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan ketika Nadiem menjadi menterinya. Sebelumnya, Kejaksaan telah menahan beberapa orang atas kasus korupsi ini. Ada mantan pejabat eselon 1 dan staf khusus dari saudara Nadiem. Dan akhirnya Nadiem sekarang pun ditahan oleh Kejaksaan Agung. Saya melihat begini, saya mencoba flashback ke belakang ketika Jokowi di awal-awal pemerintahannya sangat getol dengan yang namanya dunia digital, dunia online. Jokowi begitu tergiur dengan banyaknya uang yang beredar di dunia digital. Maka Jokowi itu pun melakukan pertemuan pertama dengan CEO Google pada Februari 2016. Pertemuan lanjutan terjadi pada Mei 2022 antara Jokowi dengan CEO Google. Dan berlanjutlah proses pengadaan Chromebook dengan Google. Nasib apes, nasib sial dialami oleh Nadiem Makarim yang sebetulnya sudah kaya raya, berkecukupan, hartanya triliunan dari bisnisnya di dunia online, yaitu Gojek pada saat itu pertama sekali. Bujukan Jokowi menjadikan Nadiem menjadi seorang menteri ternyata berbuah tidak enak. Hari ini Nadiem harus menjadi pesakitan, menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum
terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim, gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan: satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pertanyaannya, mengapa Jokowi tidak pernah dipanggil oleh Kejaksaan Agung? Saya melihat begini, ketika proses hukum terhadap Tom Lembong pun berlangsung, Kejaksaan Agung tidak memanggil yang namanya Jokowi sebagai presiden yang paling bertanggung jawab dalam pemerintahan. Apalagi Tom Lembong berkali-kali menyatakan bahwa kebijakan itu atas perintah presiden. Dan setelah Tom Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo, Jokowi mengakui bahwa itu adalah kebijakannya. Tetapi teknisnya berada di kementerian, semua juga tahu itu. Tapi ini soal otak dalangnya ternyata adalah Jokowi. Tapi Kejaksaan tidak pernah memanggil Jokowi sebagai saksi. Bahkan ketika Hotman Paris membela kliennya, para pengusaha importer gula tersebut, Hotman Paris mengatakan di persidangan yang videonya beredar, mengapa Jokowi tidak dijadikan tersangka? Nah, sekarang juga demikian. Pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan ini berawal dari pertemuan Jokowi dengan CEO Google. Mengapa Jokowi tidak pernah dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk menjadi saksi? Padahal sebetulnya di dalam kasus gula impor, Jokowi itu patut menjadi tersangka karena dialah dalang dari impor tersebut. Dan sekarang pun jangan-jangan Jokowi adalah dalang dari
pengadaan Chromebook tersebut. Kalau Jokowi memang dalangnya, otaknya yang punya gagasan dan memerintahkan itu, maka Jokowi itu layak dijadikan sebagai tersangka. Polanya saya pikir ada kemiripan antara kasus gula impor dan Chromebook impor ini. Sama-sama visi misinya presiden, otaknya presiden, dalangnya presiden, pelaksananya menteri. Dalang itu harusnya menjadi tersangka. Bukan hanya pelaksananya, tetapi Kejaksaan Agung tidak pernah memanggil Jokowi menjadi saksi untuk Tom Lembong maupun untuk Nadiem Makarim. Kita lihat apakah Kejaksaan akan memanggil Jokowi dalam kasus ini. Saya tidak percaya. Terhadap seorang Sylvester saja, Kejaksaan Agung sampai hari ini mencret di celana. Maaf, saya memilih kata mencret di celana. Karena Kejaksaan Agung tidak kunjung berani mengeksekusi Sylvester, apalagi memanggil Jokowi. Udahlah, memang hukum di negara ini adalah permainan. Jancuk lah semua. Kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dikbudristek Nadiem Makarim harus diusut hingga tuntas jika ada pihak-pihak lain terlibat. Pasalnya, kasus korupsi yang menelan anggaran 9,3 triliun rupiah itu telah merugikan keuangan negara. Pengadaan laptop Chromebook diduga digagas dengan tujuan agar Nadiem Makarim ditunjuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menjadi Mendikbudristek Dikti. Perlu ditelusuri kejelasan dan kepastiannya, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Jumat tanggal 5 September tahun 2025. Menurut Jamiluddin, hal itu perlu dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Semua pihak yang terkait, termasuk Jokowi bila jelas buktinya, harusnya diperiksa oleh Kejagung, tegasnya. Di negara hukum, kata Jamiluddin, siapapun yang terkait dengan suatu kasus hukum, seharusnya ikut diperiksa baik sebagai tersangka maupun saksi. Termasuk tentunya Jokowi dalam kasus pengadaan laptop Chromebook wajib diperiksa bila Kejagung punya bukti yang kuat, tambah Jamiluddin. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka pada Kamis tanggal 4 September tahun 2025. Nadiem menjadi tersangka usai menjalani pemeriksaan ketiga sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai tahun 2022, terkait proyek laptop Chromebook. Hari ini telah menetapkan tersangka inisial 6 selaku Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi periode tahun 2019 sampai tahun 2024, ujar Dirdik Jampitsus Kejagung RI, Nur Cahyo Jungkum Madio di Kejagung, Jakarta Selatan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem langsung dijebloskan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejagung RI selama 20 hari ke depan. Dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, kata Nur Cahyo ****.